adik-adik. Wah, hari ini kita mau ibadah IMPA ya kak ya? Iya kak. Baik adik-adik. Oh iya kak, kakak sebelumnya tanya dulu ya kabarnya Kak Yosi. Kak Yosi gimana kabarnya? Baik, kalau Kak Feria gimana kabarnya? Baik dong. Sehat ya kak? Sehat. Adik-adik gimana ya kak kabarnya ya? Adik-adik saya udah mulai sekolah ya kak. Jadi pasti adik-adik di rumah juga sehat karena mereka sudah menjaga kesehatan mereka kak. Oke. Wah, ada ibadah online juga ya kak ya. Terus ada ibadah tatap muka ya kak Iya ya? kak. Jadi Wah. adik-adik yang nggak datang di ibadah tatap muka tetap bisa ibadah kak lewat Benar. ibadah online. Oke adik-adik, persiapkanlah hati-hati adik, kita mau beribadah. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau saat teduh dulu ya kak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Wah, adik-adik kak, kita bisa sehat sampai sekarang itu karena siapa ya? Karena pertolongan Tuhan Yesus kak. Oh iya, karena kasih Tuhan Iya, Yesus betul, ya. Kak. Oke adik-adik, kita mau bangkit berdiri, ayo bangkit berdiri, kita mau nyanyi kasih Yesus. Tahu kan kakak? Tahu, adik-adik juga pasti tahu kak. Oke. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan kembali. Lagu I Love You Jesus. Kita pakai bahasa Inggris pertama, terus kita pakai bahasa Indonesia. Tetap pakai gerakan ya adik-adik, jadi tetap berdiri. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami akan beribadah, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukan
Adik-adik, sekarang kita akan bermazmur. Disiapkan dulu Alkitabnya. Kemudian kita buka dari kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 3. Kakak tunggu. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 3. Kakak akan membaca ayatnya yang tercetak keluar dan adik-adik membaca ayatnya yang tercetak ke dalam. Nanti akan kakak bantu. Mari kita membaca Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 3. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai dengan 12. Kakak ulangi, dari kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai dengan 12. Kakak tunggu adik-adik membuka Alkitabnya. Jika sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Pembaruan oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa.
Demikian bacaan Alkitab. Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Kak Nikita. Senang sekali Kak Nikita dapat bertemu adik-adik dalam ibadah online pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu dapat berkumpul kembali dalam ibadah IHMPA minggu hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah kakak layan kami Tuhan yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan kakak layan kami hikmat, dan juga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan perintah firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Amin. Nah, pada pagi hari ini kakak mau menunjukkan gambar. Nah, ini adalah gambar gereja. Ya, betul, gambar gereja ya. Nah, kalau adik-adik mendengar atau melihat gambar gereja, apa sih yang adik-adik pikirkan? Ayo, apa? Ada yang bisa jawab? Apa ya yang adik-adik pikirkan ketika melihat atau mendengar kata gereja? Ada yang tahu? Ya, berdoa, bernyanyi, lalu ya termasuk memuji Tuhan, menari mungkin. Nah, itu juga hal-hal yang berkaitan yang ada di gereja. Nah, hal-hal yang adik-adik sebutkan tadi itu disebut dengan sebuah pelayanan. Nah, di gereja itu ada istilah pelayanan adik-adik. Apa sih pelayanan itu, Kak? Nah, pelayanan itu artinya kita, ya, adik-adik maupun kakak, itu memberi diri untuk melakukan hal-hal yang disukai Tuhan. Ya, seperti berdoa pada Tuhan, memuji Tuhan, lalu menari, dan juga melakukan kebaikan lainnya. Itu juga termasuk pelayanan adik-adik. Nah, jadi ibadah di dalam gereja, ya, ibadah itu juga termasuk hal yang penting. Di gereja tadi itu juga termasuk berkaitan dengan hal ibadah ya, dari gambar gereja itu. Nah, ibadah itu gak cuma dilakukan di setiap hari Minggu loh, ternyata selain hari Minggu, adik-adik itu kita, adik-adik dan juga kakak itu juga melakukan ibadah dengan, yaitu caranya dengan tetap berbuat baik, tetap memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan itu nggak cuma di hari Minggu aja. Adik-adik misalnya baru bangun tidur, adik-adik berdoa, terus adik-adik memuji Tuhan, itu juga termasuk sebuah ibadah maupun juga pelayanan. Dan juga melakukan kebaikan, seperti misalnya adik-adik meminjamkan pensil ke temannya, adik-adik itu juga sebuah hal kebaikan. Atau berbagi makanan waktu ada teman yang ternyata nggak bawa bekal di sekolah. Nah, itu juga sebuah tindakan kebaikan yang disukai Tuhan. Dengan hal-hal kecil seperti itu artinya adik-adik sudah melakukan sebuah pelayanan pada Tuhan. Jadi nggak selalu pelayanan itu atau ibadah itu di hari Minggu, namun juga di hari-hari selain hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu juga pelayanan. Pelayanannya adik-adik yaitu di sekolah, di rumah, dan juga dimanapun adik-adik berada, itu pelayanan dan juga ibadah. Dan juga adik-adik ternyata di firman Tuhan ini ya, di topik pembahasannya ini
ternyata Tuhan tuh juga memberikan talenta pada adik-adik. Nah, coba deh adik-adik, ada yang tahu nggak bakatnya adik-adik itu apa? Talentanya adik-adik itu apa? Ada yang diberikan Tuhan talenta untuk bernyanyi. Ada yang bernyanyi, ada yang menari. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini contoh yang bernyanyi ya, atau paduan suara. Nah, adik-adik yang merasa punya suara yang bagus, atau suaranya nggak bagus-bagus banget juga nggak apa-apa sih. Yang penting harus berani ya, harus mau melayani Tuhan, harus mau untuk ikut ambil bagian pelayanan di dalam gereja dengan cara bernyanyi. Nah, bernyanyi itu juga termasuk pelayanan ya. Dan yang lain itu ada yang suka menari nih, yang suka menari, yang nggak bisa diem ya, adik-adik yang aduh aku nggak bisa nih Kak kalau lama-lama diam, aku maunya gerak-gerak ya. Jadi adik-adik bisa ikut ambil bagian dalam gerak dan tari ya, atau menari di dalam gereja. Jadi waktu acara Natal atau Paskah dan acara pelkat PA lainnya, kalau adik-adik merasa jago menari, boleh ikut ambil bagian menari, karena Tuhan itu suka loh melihat adik-adik itu menggunakan talenta atau bakat yang adik-adik punya itu untuk melayani Tuhan. Nah, dan juga Tuhan itu suka karena adik-adik itu mengembangkan talenta yang adik-adik punya. Nah, jadi adik-adik jangan malu ya kalau adik-adik itu merasa aku nggak punya suara yang bagus Kak, aku tuh nari juga nggak bisa ya bagus. Gak apa-apa, gak perlu malu. Jadi adik-adik tetap ikut aja ambil bagian, karena ketika adik-adik mau ikut ambil bagian di dalam menyanyi, menari, maupun berdoa, ketika dimintai kakak layan untuk berdoa, itu juga adik-adik artinya adik-adik sudah melakukan pelayanan, adik-adik mau melayani Tuhan. Walaupun adik-adik masih kecil, itu adik-adik dihitung loh kebaikannya oleh Tuhan. Jadi Tuhan suka melihat anak-anak Tuhan itu mau meninggikan nama Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan beri, yang sudah ditanamkan pada diri adik-adik. Nah, jadi inti dari firman kita pada pagi hari ini, jadi adik-adik jangan malu ya untuk ikut ambil bagian pelayanan di gereja. Jadi jangan malu, tetap gunakan talenta yang adik-adik punya untuk meninggikan dan memuji nama Tuhan, baik dari menyanyi, berdoa, maupun menari, menyanyi, berdoa. Jadi apapun itu talenta yang adik-adik punya, adik-adik kembangkan demi untuk menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, baru saja kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, karena kita akan masuk doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, baru saja kami mendengarkan cerita firman yang disampaikan oleh kakak layan kami. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, dapat belajar untuk menggunakan talenta kami untuk turut aktif dalam pelayanan di gereja kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang belum bisa hadir atau mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kegiatan mereka. Tuhanlah yang membimbing mereka di dalam setiap langkah hidupnya. Kami berdoa juga Tuhan bagi kakak layan kami yang sudah mengajarkan kami cerita firman Tuhan dan juga mengajarkan kami untuk lagu puji-pujian untuk
menyembah Tuhan, biarlah Tuhan berkati, Tuhan sertai di dalam kehidupan kakak layan kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang tua kami, papa, mama, opa, oma, serta keluarga kami, kakak adik kami. Tuhan berkati pula mereka masing-masing. Tuhan berkati untuk pekerjaan bagi kedua orang tua kami, serta Tuhanlah yang memberikan kesehatan bagi orang tua kami dan juga keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak layan kami yang sudah memasuki usia sekolah. Kiranya juga Tuhan, jadikanlah mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang pintar, rendah hati, mau tolong menolong, serta dapat membuat keluarga bangga atas prestasi mereka. Tuhan jugalah yang memberkati anak layan kami dalam setiap kehidupannya dalam 1 minggu ke depan. Biarlah anak-anak kami dapat menjadi contoh di lingkungan mereka dimanapun mereka berada dan dapat menjadi saluran berkat. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Bukit Harapan. Juga Tuhan berkati gereja kami untuk Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, serta para staf. Kiranya mereka dapat melayani di gereja kami dengan baik dan juga dapat memberikan pelayanan Tuhan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota kami, kota Surabaya juga Tuhan berkati agar kota kami ini senantiasa menjadi kota yang aman, damai, dan tentram. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, terus kita waktunya memberikan persembahan. Siapkan ya persembahannya, adik-adik bisa menyiapkan persembahannya dan diberikan kepada orang tua ya Kak ya. Iya, dititipin. Iya, nanti kalau misalnya udah ke gereja, orang tua ke gereja bisa dimasukin ke kantong gereja. Baik, kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini sehingga boleh menjadi berkat untuk pelayanan di gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau menyanyi satu kali lagi. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Adik-adik berdiri ya. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Ia berkata kepada semua, sungguhlah aku terang dunia. Oh alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita lipat tangan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama yang lain dalam ibadah online ini. Sebelum mengakhiri ibadah online ini, Tuhan, kami berdoa biar kiranya berkat Tuhanlah yang menyertai kehidupan adik-adik layan kami. Biarlah Tuhanlah yang memampukan adik layan kami untuk
dapat menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang mau memiliki kasih dan memiliki sikap rendah hati. Serta biarlah kami, anak-anak kami Tuhan ini, mereka dapat belajar, mereka dapat turut berpartisipasi dalam melakukan pelayanan di gereja kami ini, di gereja GPIB Bukit Harapan. Apapun pelayanan yang mereka kerjakan Tuhan, baik menyanyi, berdoa, menari, itu semua mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.